Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum Bapak memasuki mata pelajaran kita atau materi pokok kita pada kesempatan kali ini, Bapak tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga jarak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia terkait KD 3.5 menganalisis teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya terhadap pemerintahan dan budaya. Baiklah, materi pokok kita pada kali ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia serta perkembangannya di Indonesia. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan yaitu latar belakang masuknya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha ini berasal dari India. Lahirnya agama Hindu ini berkisar pada tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu ini merupakan percampuran antara kaum Arya dan kaum Dravida dari suku yang ada di India. Mereka saling berpadu atau bercampur, kemudian membentuklah sebuah kepercayaan, yaitu kepercayaan Hindu. Kepercayaan Hindu ini melainkan kepercayaan yaitu berasal dari langit, yaitu agama Samawi. Di dalam kepercayaan Hindu terdapat sistem kasta. Sistem kasta ini yaitu yang sering kita sebut dengan istilah caturwarna. Caturwarna ini merupakan pembagian status sosial yang ada di masyarakat Hindu, yang mana kasta-kastanya yang pertama ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini merupakan kasta yang golongan pertama, yaitu orang-orang ini biasanya seperti pendeta, raja, dan para bangsawan, karena dia golongan pertama. Dan biasanya kasta Brahmana ini itu lebih ke bidang agama atau spiritual, yaitu tadi seperti pendeta tadi salah satu contohnya. Kemudian kasta Brahmana ini itu berasal dari bangsa Arya. Kemudian ada kasta yang kedua, yaitu kasta yang kedua ini ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini merupakan golongan kedua, yang mana orang-orangnya itu seperti raja dan para prajurit kerajaan. Kasta ini itu berasal dari bangsa Arya. Kemudian kasta yang ketiga yaitu kasta Waisya. Kasta Waisya ini merupakan golongan ketiga. Golongan ketiga yaitu kasta ini biasanya sudah memiliki harta pekerjaan sendiri, seperti contoh para petani, nelayan, dan lain-lainnya. Kasta ini berasal dari bangsa campuran, itu Arya dan Dravida. Kasta yang keempat itu ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini itu golongan keempat, golongan terakhir. Kenapa dibilang golongan terakhir? Ini golongan kasta ini orang-orangnya itu rakyat jelata dan budak, yang mana tugasnya pelayan bagi ketiga atas yang di atas tadi. Di Indonesia itu sendiri kita masih ada memakai sistem kasta. Kalau Anda bisa lihat itu di Bali. Di Bali kan masih ada agama Hindu dan Buddha. Lebih baik agama Hindu. Di sana kasta mereka masih memakai sistem kasta di sana. Tapi kebanyakan di Indonesia ini kasta yang dipakai itu kastanya Sudra, kasta rakyat jelata, rakyat budak tadi. Selain adanya kasta, lahirnya agama Hindu itu diiringi pula dengan lahirnya agama Buddha. Agama Buddha itu lahirnya itu pada kisaran tahun 1000 sebelum Masehi, yang mana agama Buddha ini hasil perenungan
dari anak seorang raja yang bernama Siddhartha Gautama. Seorang anak ini tadi melihat bahwasanya masyarakat ini mengalami kesengsaraan di tengah kemakmuran kerajaan. Nah, jadi si anak raja ini tadi dia melakukan penghapusan dosa dan mengasihkan diri untuk mendapatkan wahyu. Lahirlah agama Buddha tadi. Nah, jadi agama Buddha ini, lahirnya agama Buddha ini berbeda dengan Hindu. Kalau Hindu tadi dia merupakan agama samawi atau agama dari langit. Nah, sementara agama Buddha itu merupakan hasil dari perenungan seseorang anak raja, yang mana faktor-faktor yang mengadanya agama Buddha tadi itu, faktor utamanya itu adalah masyarakat tersebut tadi yang mengalami kesengsaraan, yang mengakibatkan anak dari seorang raja tadi turun ke masyarakat untuk melakukan penghapusan dosa atau mendapatkan wahyu. Sementara di sanalah lahirlah agama Buddha. Sementara proses masuk agamanya Hindu Buddha ke Indonesia yaitu melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini yaitu agama Buddha, agama Hindu, maksud Bapak, agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia ini dibawakan oleh para pemuka agama dari India yang datang ke Indonesia ataupun Nusantara pada masa itu untuk menghadiri sebuah upacara penobatan kesatria. Nah, di sanalah terjadi penyebaran agama Hindu Buddha tadi, karena masyarakat Nusantara pada masa itu atau Indonesia melakukan interaksi dengan para pemuka agama Hindu dan Buddha dari India tadi. Nah, yang kedua itu ada teori kesatria. Teori kesatria ini dibawakan oleh kesatria atau raja-raja yang berasal dari India yang masuk ke Indonesia. Mereka sebarkan. Yang ketiga itu ada teori Waisa. Teori Waisa ini merupakan teori yang dibawakan oleh pedagang dari India yang melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, jadi mereka selain berdagang, mereka melakukan penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia atau Nusantara pada masa itu. Nah, sementara yaitu ada teori yang keempat, itu ada teori Sudra. Teori Sudra ini adalah yang membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu para pelayaran atau para pelayar atau para pedagang dari India yang melakukan ekspansi perdagangan atau pelayaran ke Indonesia. Sama halnya sama dengan teori Waisa tadi. Nah, tapi kalau teori Sudra ini itu mereka datang dari India melakukan pelayaran dan perdagangan di sini. Jadi seperti kita ketahui, Indonesia itu sendiri merupakan jalur khatulistiwa, yang mana setiap para pedagang dari manapun melakukan pelayaran, itu titik kumpul tengahnya itu di Nusantara atau Indonesia sekarang ya anak-anak. Jadi mereka melakukan pelayaran dan mereka singgah ke Indonesia ini melakukan pelayaran dan perdagangan. Mereka berinteraksi pula dengan masyarakat penduduk setempat pada masa itu. Maka terjadilah penyebaran agama Hindu tadi. Selain mereka berdagang dan belayar, mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ada yang teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Kalau teori arus balik ini berbeda dengan teori yang keempat tadi. Kalau teori yang terakhir ini yaitu kita dari Indonesia yang belajar ke India, maksud Bapak, belajar agama Hindu Buddha dan balik lagi ke Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha setelah mereka mendapatkan ilmu dari India tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan teori arus balik. Mereka yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha, kemudian mereka sendiri yang balik lagi ke Indonesia yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Selain teori tersebut, penyebaran agama Indonesia pun ada beberapa faktor. Yang pertama itu penyebarannya itu melalui sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini awal mulanya itu di Nusantara atau Indonesia sekarang, awal mulanya itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini yaitu
percaya kepada roh-roh atau makhluk-makhluk dan benda-benda gaib. Jadi setelah lama-kelamaan kepercayaan ini memudar dan agama orang India pun berdatangan ke Indonesia, jadi tumbuhlah sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu dan Buddha tadi. Setelah masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada masa terdahulu melakukan interaksi dengan masyarakat India. Yang faktor kedua itu adalah faktor pemerintahan. Faktor pemerintahan ini yaitu seperti yang Bapak sampaikan di kasta dan di teori tadi, yaitu ada pemerintahan yang mana penyebarannya ini melalui sistem kerajaan. Adanya raja-raja yang datang dari India tadi datang ke Nusantara melakukan penyebarannya tadi dengan sistem kerajaan. Mereka buat kerajaan di Nusantara pada masa itu dan mereka sebar luaskan agama Hindu dan Buddha tadi. Yaitu yang ada faktor yang ketiga itu ada faktor arsitektur. Faktor arsitektur ini ada semuanya, yaitu faktor kita lihat di bidang bangunan. Kenapa di bidang bangunan? Dahulunya agama Hindu dan Buddha ini mereka meninggalkan adanya bangunan-bangunan hasil peninggalan pada zaman Hindu Buddha, yaitu yang bisa kita ambil contoh adanya Candi Borobudur. Candi Borobudur itu merupakan hasil peninggalan dari agama Hindu dan Buddha. Selain menjadi salah satu keajaiban dunia juga di Indonesia, agama Hindu Buddha itu tadi bisa dilihat adanya penyebarannya di Indonesia yaitu dengan adanya peninggalan tadi. Kalau yang faktor yang keempat itu ada faktor bahasa. Di sini mereka biasanya pakai bahasa Sanskerta dan huruf-huruf Pallawa. Jadi penyebarannya di Indonesia ini bisa dilihat dengan adanya faktor bahasa dan huruf Pallawa tadi yang digunakan masyarakat agama Hindu dan Buddha tadi. Sementara itu ada faktor terakhir yaitu faktor sastra. Sastra ini yaitu dulunya agama Hindu dan Buddha ini mereka melakukan penyebar luasan agama Hindu Buddha di Nusantara, di Indonesia sekarang. Itu mereka melakukan pembuatan kitab, yang mana kitabnya ada dua, yaitu kitab Brahmana dan kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari Bapak. Jangan lupa mencari atau referensi lainnya, searching di Google, dan bisa juga lihat-lihat buku-buku sumber sejarah terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, mungkin itu saja hasil penyampaian materi dari Bapak pada kesempatan kali ini, yang mana ada teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah latar belakangnya, ada sistem kastanya, dan ada teori dan penyebarannya yang setelah Bapak sampaikan tadi. Baiklah, mungkin itu saja. Jangan lupa kerjakan tugas dan lihat tambahan materi yang ada di dalam LKPD. Lihat, buat tugasnya, dan jangan lupa lihat di bagian aktivitas kelas untuk pengerjaan tugasnya. Baik Anda semua, sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa menaati protokol kesehatan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari Bapak. Banyak maaf, banyak kekurangan, Bapak meminta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.